Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang VDX token atau VDX coin. Ini adalah koin yang peringkatnya masih sangat jauh di CoinMarketCap ya, di kisaran 4100. Jadi nomor 4100 teman-teman. VDX coin ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange saja. Kalau misalkan kita lihat di sini bisa diperdagangkan di Get.io dan juga di Liquid. Jadi kita akan coba untuk ulas tentang VDX coin seperti yang salah seorang teman itu minta ya untuk dibahas. Oke, kita akan bahas tentang VDX coin. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang punya token ini atau koin ini, kita bisa lihat bagaimana pergerakan dari VDX coin itu cenderung stagnan. Kalau kita lihat itu dari tahun 2022 Januari awal, VDX coin ini sudah mengalami fase sideways yang sangat panjang ya. Bahkan di bulan hari ini itu di bulan Mei, sekitar tanggal 20, 21, dan kita melihat bahwa VDX ini dia bergerak sideways. Sideways sangat datar. Kalau kita lihat sebelumnya juga VDX ini seperti sudah kena rug pull nih. Jadi penurunan yang sangat signifikan sebelumnya itu dari harga 0,1 dolaran dan sekarang itu ada di kisaran 0,0037, which is ini bukan penurunan yang bisa dibilang baik ya untuk sebuah koin atau token. Dan pertama-tama teman-teman harus berhati-hati kalau memilih koin atau token dengan pergerakan yang seperti ini. Jadi pergerakan token ini cenderung stabil, volumenya kecil tentunya karena kita tahu dia diperdagangkan di sedikit exchange. Jadi buat teman-teman yang mau trading itu lebih selektif untuk memilih token atau koin untuk diperdagangkan. Jadi carilah token yang pergerakannya itu fluktuatif. Contoh yang paling bagus buat teman-teman belajar itu adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu pergerakannya fluktuatif sehingga kita bisa untuk melakukan analisa teknikal dengan sangat baik untuk kita pelajari pergerakan chartnya, untuk kita mencari profit juga. Dan kalau teman-teman misalkan sangkut di Bitcoin itu nggak akan separah kalau teman-teman sangkut di koin yang lain. Nah, karena VDX ini merupakan koin atau token yang pergerakannya cukup sulit untuk kita lakukan analisa, teman-teman. Jadi di sini aku akan coba untuk kasih gambaran ke teman-teman aja, kira-kira teman-teman yang sudah punya koin ini bisa untuk dapat titik exit di mana. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, pergerakannya itu cenderung ada peningkatan volume. Itu sejak April, kemudian di bulan Mei awal itu juga terjadi peningkatan volume yang signifikan. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu ataupun harus bisa bagaimana cara menentukan support dan juga resistance. Resistance atau bagian lantai ataupun bagian support juga. Jadi resistance dan support itu sebenarnya adalah garis yang sama, hanya saja posisi mereka yang berbeda. Kalau resistance itu diibaratkan sebagai langit-langit kan, dan juga kalau support itu diibaratkan seperti lantai. Nah, ketika pergerakan dari VDX ini turun sampai ke lantai, dia cenderung nggak langsung turun, teman-teman. Nggak langsung turun menembus lantai, tapi dia justru mantul di area tersebut. Naik lagi, mantul lagi ke lantai, kemudian dia bertahan, naik lagi, mantul lagi ke lantai. Di sini dia sudah bisa naik ya, tinggi sekali, dan bahkan menjebol langit-langitnya. Hanya saja tidak lama kemudian dia malah terbreak lagi. Maka di atas ini teman-teman tahu kalau ini juga bisa menjadi area resistance atau area langit-langitnya. Ketika area resistance gagal dijebol, akhirnya dia turun lagi ke lantai. Kalau dijebol lantainya, maka dia turun ke lantai yang baru lagi di bawahnya. Nah, pergerakan VDX itu saat ini ada di kisaran 0,037, which is ini nggak terlalu oke. Kalau kita lihat dari time frame daily, pergerakannya cenderung standar, stabil, dan dia sudah beberapa kali kena reject di 0,0047. Nah, kalau kita zoom out, kita lihat di chart 4 jamnya, teman-teman bisa perhatikan juga di sini bagaimana VDX itu dia sudah reject berulang kali ya di kisaran 0,0047. Jadi ketika dia testing di sini
testing resistance gagal, dia terbreakout turun lagi, kemudian testing lagi gagal lagi, testing gagal lagi, turun, dia testing lagi di 0,0047. Dan sekarang kondisinya VDX ini lagi ketahan di EMA 99. Jadi aku pakai EMA 99 dengan garis warna biru ini yang dinamis ini. Nah, dia lagi ketahan nih pergerakannya. Dan seperti apa peluangnya? Nah, di sini aku juga pakai indikator tambahan yaitu RSI. Dari RSI sendiri, dia itu sudah ada tanda-tanda peningkatan. Which is ini merupakan tanda kalau VDX itu ada potensial untuk naik dulu, teman-teman. Dan kelihatan dari chartnya juga VDX cenderung naik. Nah, bagaimana strateginya? Nah, buat teman-teman yang melihat historinya bagaimana VDX ini berulang kali testing di area 0,0047, maka di sini bisa menjadi area taking profit kita. Jadi di sini bisa area TP atau taking profit. Nah, jadi kita bisa taking profit di area resistance di sini. Dan bila mana nanti VDX ini malah turun, teman-teman. Jadi kalian perhatikan di sini ada garis trend line. Garis trend line ini juga berfungsi sebagai support untuk VDX. Kalau dia sudah breakdown dari area resistance ataupun dari supportnya ini, mungkin kita bisa untuk lakukan stop loss. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, maka posisi stop loss kita yang harus kita pasang itu ada di kisaran 0,0036 atau 0,035 ya kira-kira. Jadi di sini juga bisa menjadi area support yang kecil, yang nggak terlalu kuat. Cuma kita bisa jadikan tempat tersebut sebagai tempat kita menaruh stop loss. Jadi di kisaran 0,0035. Which is kalau nanti pergerakan dari VDX ini nggak terlalu bagus, contohnya dia reject, turun, reject. Di sini dia nggak kuat, teman-teman. Kalau dia breakdown, setidaknya teman-teman nggak akan loss kebanyakan. Karena kalau dia turun, maka berpotensi sekali turun lagi sampai ke 0,0018. Jadi untuk menghindari hal itu, makanya kita perlu untuk menambahkan stop loss. Jadi stop loss berfungsi untuk mengurangi kerugian kita. Oke, untuk VDX itu aja, nggak terlalu banyak. Sekali lagi dia itu ada potensi untuk breakout naik ke sini juga. Cuman untuk saat ini kita masih belum lihat peluangnya. Semoga nanti dia bisa breakout ya, ataupun setidaknya bisa testing aja di kisaran 0,0048. Bila ini terjadi, teman-teman boleh untuk taking profit di area sini. Kalaupun dia drop, teman-teman bisa pasang stop loss di sini. Which is ini masih ada dua potensi, entah itu dia naik ataupun dia malah nggak kuat di sini dan dia turun, teman-teman. Jadi itu adalah peluang-peluang yang mungkin terjadi pada VDX di time frame 4 jam. Kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, ya di 1 jam teman-teman bisa lihat dari chartnya sendiri dia itu banyak bolong-bolong kayak gini. Ini adalah tanda bahwa market dari VDX ini nggak terlalu ramai, volumenya cenderung kecil, which is ini sangat berbahaya buat para investor pemula karena volumenya nggak terlalu besar, jadi kemungkinan koinnya nggak terlalu liquid. Jadi untuk aksi taking profit atau penjualan atau stop loss itu kemungkinan itu nggak akan cepat untuk tereksekusi, bisa jadi perlu waktu karena memang marketnya kurang ramai. Jadi kalau kita lihat sama, potensinya masih bisa naik, masih bisa turun. Again, ini adalah area resistance yang bisa teman-teman perhatikan di 0,0048. Kemudian area untuk stop loss-nya teman-teman bisa untuk taruh di 0,0035. Itu aja untuk mengamankan posisi kalian supaya nggak terlalu loss banyak. Oke, semoga bisa bermanfaat. Dan jika kalian suka kontennya, untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.